A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, Heru dan Barja tengah berbincang. Heru meluapkan segala kekesalannya pada Danu terhadap Barja, karena Heru merasa kecewa sebab Danu lebih percaya Intan ketimbang dirinya. Sialan, bisa-bisanya si Danu tidak percaya sama omonganku, Jah, dengus Heru. Omongan Akang kurang meyakinkan mungkin. Tahu sendiri kan kalau Danu itu kuat pendiriannya, saut Barja. Aku sudah berusaha mempengaruhi pikiran dia dengan omonganku, tetapi tetap saja dia meragukanku. Padahal apa yang kukatakan soal Intan itu memang benar. Kalau dia bukan lagi manusia, pekik Heru. Untuk sekarang ini biarkan saja, Kang. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya menggagalkan pernikahan Danu dengan setan sialan itu, tutur Barja. Bagaimana kalau kita pengaruhi orang tua si Danu saja, Kang? Kang Heru kan dekat dengan orang tua si Danu. Akang bilang saja kalau calon menantunya itu bukan manusia biasa, melainkan jelmaan kuntilanak. Timpal Barja memberi usul pada Heru. Itu tidak mungkin, Jah. Mereka orang beriman, tidak akan mungkin percaya dengan cerita yang aku buat. Pasti ujungnya dibilang cerita tahayul, desis Heru. Orang beriman dari Hong Kong, masa orang beriman nipu duit, pekik Barja. Hus, pelan ngomongnya, kedengar orang nanti kau dibikin perkedel, ujar Heru menegur ucapan Barja. Heru kehabisan akal, tetapi ia juga tidak mau terburu-buru dalam mengambil tindakan, sebab yang ia hadapi ini bukanlah lawan yang ringan. Apalagi ia sadar pasti ada seseorang yang membantu Intan. Heru dan Barja akan berniat menggagalkan acara pernikahan Danu dengan Intan. Caranya yaitu menghubungi Mbah Suro. Heru ingin membuat Intan berubah menjadi wujud aslinya saat di hari pernikahan tiba. Mbah Suro pun setuju dan menyusun rencana untuk membongkar topeng Intan di acara pernikahannya, supaya semua orang tahu kalau Intan bukanlah manusia melainkan seorang kuntilanak. Ritual segera dilakukan oleh Mbah Suro dan akan dijalankan saat upacara adat pernikahan Danu dan Intan berlangsung. Singkat cerita, hari ini di mana akan dilangsungkannya acara pernikahan Intan dan Danu. Intan menggunakan siger Jawa dan kebaya hitam pekat yang nampak terlihat indah saat dikenakan oleh Intan. Ibu Rumi dan Lastri nampak terkesima melihat Intan yang akhirnya dirias sebagai seorang pengantin. Masya Allah, Nduk, ayunya anakku pakai baju pengantin seperti ini, puji Bu Rumi pada Intan yang tengah duduk di depan meja riasnya. Semoga aku bisa cepat nyusul ya, Mbak, tutur Lastri. Intan hanya tersenyum. Sebenarnya hari ini adalah hari bahagia untuknya, tapi Intan merasa gelisah karena ia takut jika suatu hari nanti keluarganya termasuk suaminya sendiri akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Senyumlah, Nduk, supaya tidak kaku dan nampak semakin ayu, ujar Ibu Rumi. Intan sedikit mengukir senyum di wajahnya. Lastri menggandeng tangan Intan untuk segera pergi keluar sebab keluarga dari mempelai laki-laki akan segera hadir. Mempelai laki-laki akan segera hadir. Intan membuat Danu tidak pernah memalingkan pandangannya ke arah lain saat ia melihat calon istrinya keluar dari kamar digandeng oleh sang adik.
Intan memang mempunyai paras yang tak biasa. Apalagi aura yang diberikan oleh Mbah Wiro pada Intan sangat kuat untuk menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Intan duduk di sebelah Danu. Di hadapan mereka sudah ada Pak Penghulu yang akan siap menjabat tangan Danu untuk mengucapkan sebuah ikatan suci, ijab kabul. Bersama kedua orang tua mereka dan kerabat dekat, serta para tamu lain yang menjadi saksi, acara akad nikah Intan akhirnya berjalan dengan lancar. Kini Intan telah sah menjadi seorang istri Danu. Dipasangkannya cincin emas di jari manis Intan. Kemudian dikecupnya punggung tangan Danu. Kemudian Danu mengecup kening Intan yang berasa sangat dingin. Sangat dingin. Mungkin Intan sangat grogi. Batin Danu berkata dalam hati yang menepis ucapan Heru kalau Intan bukanlah manusia. Heru dan Barja ikut menyaksikan acara pernikahan Intan. Begitu Intan melihat ke arah mereka berdua yang sedang duduk di kursi tamu undangan, tatapan Intan menuju tajam ke arah mereka dengan perasaan benci dan dendam. Tapi Intan juga diselimuti rasa takut karena ia yakin Heru dan Barja pasti tidak akan tinggal diam untuk membongkar semuanya. "Kamu kenapa?" tanya Danu yang duduk di kursi pelaminan bersama dengan Intan. Tidak, jawab Intan dengan nada yang sangat kecil. "Kamu gak usah merasa sungkan. Kita kan bukan lagi orang lain. Kalau kamu gugup, pegang tanganku," tutur Danu yang meraih tangan Intan yang nampak dingin sekali. Danu sedikit merasa merinding saat menggenggam tangan Intan. Tapi ia terus berusaha berpikir positif kalau Intan hanya merasa gugup. Karena ini adalah kali pertama Intan begitu sangat dekat dengannya. Singkat cerita, di malam hari pesta pernikahan Intan semakin meriah. Keluarga Danu juga menyewa acara hiburan wayang golek. Wayang golek itu dibuat acara ruatan yang sengaja Mbah Suro buat untuk mengundang makhluk halus, yaitu Intan. Mata Intan membola saat tahu yang menjalankan perwayangan di acara pernikahannya adalah Mbah Suro, musuh dari Mbah Wiro. Intan ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Tapi mantra sudah terlanjur dibacakan oleh Mbah Suro sampai Intan merasa tubuhnya sangat panas. Matanya mendelik ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya seraya kejang membuat semua tamu undangan termasuk keluarga Intan dan Danu sangat panik. "Ibu, kenapa ini?" tanya Danu panik ketakutan karena Intan sudah terkapar di pelaminan sambil menahan rasa sakit dan mengacak-acak rambutnya. Panas, panas!" teriak Intan kepanasan. Heru dan Barja menatap sinis bahagia ke arah Intan yang seakan sedang tersiksa. Keluarga Intan dan Danu dibuat panik, dan Mbah Suro menghampiri Intan dengan alasan untuk menyembuhkan Intan. "Biar saya yang menanganinya. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan sosok makhluk halus yang sedang menyamar jadi manusia," tutur Mbah Suro. Mata Intan melotot menatap Mbah Suro. Leher Intan serasa tercekik tak bisa bicara. Ia hanya berharap kalau Mbah Wiro akan datang menyelamatkannya. "Mbah, tolong aku, Mbah," lirih Intan dalam hati memanggil Mbah Wiro. "Apa maksud ucapanmu mengatakan kalau putriku bukan manusia, hah?" dengus Pak Kosim murka. Karena putrinya dibilang sosok makhluk halus. "Kita akan buktikan sekarang." Erangan Intan membuat semua para tamu undangan mendekat untuk menyaksikan apa yang sudah terjadi kepada mempelai wanita. "Berhenti, dan jangan coba-coba kau sentuh dia." Terdengar suara Mbah Wiro datang menyelamatkan Intan. Berbalik semua orang menatap tajam Mbah Wiro dengan penuh tanya siapa sebenarnya orang ini. "Jangan ikut campur urusanku, Wiro," pekik Mbah Suro. "Kau yang ikut campur.
bantah Mbah Wiro. Melihat kejadian tak terduga, semua warga dan para tamu undangan yang sedang berada di acara pestanya Intan langsung terpekik dan ketakutan. Musik pertunjukan wayang ruatan yang tengah berjalan terpaksa dihentikan oleh dalangnya. Jangan kau coba berpura-pura berbaik hati menawarkan diri untuk memberi pertolongan terhadap anak ini. Aku tahu ini semua adalah perbuatan kau Suro, sunggut Mbah Wiro pada Ki Suro. Mbah Wiro tiba-tiba saja sudah berada di tengah kerumunan warga. Ia berjalan mendekati Intan yang tengah merintih kesakitan. Intan terlihat begitu kacau. Wajahnya sangat pucat bak mayat hidup. Walaupun begitu, sedikit pun tak mengurangi paras cantik di wajahnya. Mbah Wiro terlebih dahulu mendekati Ki Suro yang sudah bersiap untuk melakukan sesuatu terhadap Intan. Aku akan menetralisir sihir jahat yang dikirim lewat setan peliharaannya Ki Suro kepadamu, tutur Mbah Wiro kepada Intan. Hei, jangan kau coba-coba mendekatinya. Apalagi membantu wanita setan itu, Wiro. Atau aku akan melenyapkanmu, bentak Ki Suro. Suro, kupikir kau telah tewas waktu itu setelah pertarungan sengit kita. Aku pikir kau telah tewas dimakan binatang buas di hutan Alas Pati ketika engkau melarikan diri dariku. Tunggu aku, Suro. Kita selesaikan urusan kita setelah aku menyembuhkan gadis ini, pekik Mbah Wiro kepada Ki Suro. Wajah Ki Suro nampak terlihat sengit menatap penuh kebencian kepada Mbah Wiro. Akan tetapi demi ketertiban warga dan supaya kejahatan Heru tidak terbongkar, Ki Suro terpaksa diam. Ia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niatnya. Kini Mbah Wiro berjongkok di depan Intan. Kemudian tangannya diletakkan di atas pucuk kepala Intan. Mbah Wiro mulai menggerakkan mulutnya komat kamit membacakan mantra. Tahan sedikit, Nduk. Ini sangat sakit, tugas Mbah Wiro. Intan kian meratap menjerit kesakitan ketika Mbah Wiro membuang energi jahat yang merasuki tubuh Intan akibat kiriman Ki Suro. Setelah energi negatif itu keluar dari tubuh Intan, Intan terkapar tak sadarkan diri. Orang tua, berikut mertua Intan sangat merasa panik dan khawatir ketika melihat Intan tengah pingsan. Lebih lagi Danu yang sangat ketakutan melihat istrinya tak sadarkan diri. Danu menepuk halus wajah Intan yang terasa dingin. Sayang, bangun. Jangan tinggalkan Mas. Sadarlah sayang, ujar Danu yang masih saja menepuk pipi Intan yang ranum. Namun Intan tak kunjung sadar. Mbah Wiro memerintahkannya untuk membawa Intan ke dalam rumah. Mbah ini siapa? Tolong istri saya. Kenapa istri saya jadi seperti ini? Tolong Mbah, ratap Danu memohon kepada Mbah Wiro. Saya yang pernah menolong anak ini ketika terjatuh ke jurang. Tenang saja, istrimu tidak apa-apa anak muda. Istrimu hanya kerasukan. Bawa dia ke dalam. Gila Mbah Wiro menutupi apa yang terjadi pada Intan dan menyuruh Danu membawa Intan masuk ke dalam rumah. Baik Mbah, terima kasih, ucap Danu dan membopong Intan masuk ke dalam rumahnya. Iya, sama-sama, balas Mbah Wiro. Heru nampak merasa kesal melihat Intan gagal berubah wujud menjadi sosok aslinya. Ia pun telah gagal membalaskan dendamnya terhadap Intan. Heru yang berada di samping Ki Suro nampak emosi. Ia merapatkan kedua tangannya. Heru tersulut emosi dan hendak menghajar Mbah Wiro karena telah lancang ikut campur terhadapnya. Kurang ajar. Berani-beraninya si tua bangka itu ikut campur terhadap urusanku, rutuk Heru yang masih mengepalkan tangannya. Heru hendak mendekat ke arah Mbah Wiro.
namun tangan Kisuro menahannya. Sabar, kita pergi saja dari sini, karena keadaan sudah tak aman. Kalau kita tetap meneruskan pekerjaan ini, yang ada kita akan kalah. Kau tidak tahu siapa yang telah berdiri di hadapanmu itu, Heru, tutur Kisuro. Setelah itu Kisuro mengajak Heru pergi dari tempat keramaian itu. Urusan kita belum selesai, Wiro. Aku akan datang menemuimu di lain waktu, ucap Kisuro. Aku menunggumu, Suro, tantang Mbah Wiro. Setelah kepergian Heru dan Kisuro, Mbah Wiro pun bermaksud hendak melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti karena seseorang memanggilnya. Orang tersebut adalah Lastri, adik Intan. Mbah, tunggu, panggil Lastri. Kemudian Mbah Wiro menghentikan langkahnya dan berbalik. Maaf Mbah, tunggu sebentar. Saya mau bicara dan bertanya sesuatu, tutur Lastri. Silakan. Mau bertanya tentang apa? Tanya Mbah Wiro kemudian. Mbah kenalkan dengan Mbak Yu saya, tanya Lastri. Tentu saja aku mengenal Yayu Mundo. Aku orang yang telah menyelamatkannya ketika ia terjatuh ke jurang waktu itu. Dia pernah tinggal beberapa saat di gubukku, jawab Mbah Wiro. Apa? Mata Lastri membola kaget. Mbak saya pernah jatuh ke jurang, timpa Lastri terkejut mendengar pengakuan Mbah Wiro. Iya, jika kau penasaran dan ingin tahu lebih lengkap kebenarannya, aku tunggu di besok malam dekat jurang Lembah Cokro. Aku akan memberikan jawaban atas pertanyaanmu, tutur Mbah Wiro. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbah Wiro pergi meninggalkan tempat kediaman Intan. Dan pada saat itu juga, keluarlah Pak Kosim menanyai keberadaan Mbah Wiro. Dok, mana orang tua tadi? Tanya Pak Kosim kepada Lastri anaknya. Sudah pulang Pak, jawab Lastri. Loh, kok gak disuruh masuk? Tanya Pak Kosim kemudian. Beliau sedang terburu-buru Pak. Kalau begitu Lastri masuk dulu ya Pak. Mau melihat keadaan Mbak Intan, pamit Lastri kepada bapaknya. Pak Kosim mengiyakan, lalu mengangguk. Iya Ndok. Setelah itu Pak Kosim pun menghampiri para warga dan tamu undangan yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Kosim. Pak Kosim meminta maaf atas insiden yang baru saja terjadi. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar kepada orang-orang yang masih dilanda kebingungan. Setelah itu para tamu undangan dan warga pamit pulang. Singkat cerita, di kediaman Heru. Sialan, kenapa nasibku begitu buruk sekali? Kira-kira siapa yang membangkitkan jasad Intan padahal jelas-jelas aku sudah melemparnya jauh ke dasar jurang? Pekik Heru. Heru sedang merutuki nasib sialnya. Malam itu sebenarnya Heru tidak sengaja ingin mencelakai Intan. Apalagi sampai membunuhnya. Itu murni kecelakaan. Hanya saja memang kesalahan Heru juga yang berniat untuk menggugurkan janin dalam kandungan Intan. Heru hanya tidak ingin jika kehamilan Intan diketahui warga. Apalagi kalau sampai ketahuan istrinya. Kalau Heru berselingkuh dengan anak gadis Pak Kosim, sampai Intan mengandung anaknya Heru. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Istri Heru yang terbangun langsung menghampiri suaminya yang tengah gelisah di ruang TV sambil duduk termenung. Istri Heru yang terbangun langsung menghampiri suaminya yang tengah gelisah di ruang TV sambil duduk termenung. Kok belum tidur, Kang? Tanya Sinta menghampiri Heru. Belum ngantuk, Neng.
Kamu sendiri kenapa kebangun? Tanya Heru. Aku kecarian. Kirain Akang belum pulang dari acara pernikahan anak Pak Kosim. Gimana caranya, Kang? Lancar? Tanya Sinta. Lancar, Neng. Cuma ada sedikit insiden tapi sudah ditangani dengan baik kok, jawab Heru. Syukurlah. Kasihan kalau sampai gagal. Intan gadis yang baik, wajib mendapat suami yang baik juga, tutur Sinta. Heru manggut-manggut, mengiyakan perkataan istrinya. Singkat cerita, Intan masih terlelap dalam tidurnya, sedangkan Danu masih terjaga menjaga Intan sampai ia tidak tidur karena takut istrinya kenapa-kenapa. Danu melirik ke arah jarum jam yang berputar. Sudah pukul 1 malam, batinnya. Danu menyelimuti istrinya lalu ikut berbaring di samping Intan. Danu merasa lelah sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Lastri yang kala itu sedang kepikiran ucapan Mbah Wiro. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya selalu dipenuhi dengan tanya tentang misteri apa yang disembunyikan oleh Mbah Wiro. Lastri tidak sabar untuk menanti esok tiba. Nanti, setelah Intan telah siuman dan membaik, Lastri berencana akan menanyakan maksud dari ucapan Mbah Wiro. Sepertinya ada rahasia antara kakaknya dan orang tua tersebut. Sebisa mungkin Lastri memejamkan kedua matanya, berharap ia bisa tidur nyenyak malam ini setelah capek seharian mengurus persiapan pernikahan sang kakak. Sepi malam kian merangkak. Hanya bunyi cangkrik di kesunyian malam yang terdengar. Sementara di tempat lain, suara kentongan dibunyikan. Para penjaga keamanan lingkungan yaitu Pak Mamat, Pak Abdul, dan Pak Budi. Mereka malam ini kebagian bertugas ronda keliling mengitari komplek. Mereka malam ini kebagian bertugas ronda keliling mengitari komplek perkampungan Deli Sandang. Sebetulnya mereka keberatan untuk jaga ronda malam ini, berhubung ini malam Jumat Kliwon. Tapi ini sudah kewajiban mereka untuk menuruti perintah kebijakan warga. Mereka nampak asik berbincang di pos ronda sambil menyeruput kopi dan rokok. Tak lupa mereka membakar 2 buah ubi singkong. Hari semakin malam. Akhirnya mereka memutuskan beranjak dari pos ronda untuk berjalan keliling. Akhirnya mereka bertiga menyambar senter masing-masing di tengah perjalanan keliling desa. Mereka asik membicarakan keadaan lingkungan yang makin kesini semakin tidak tentram. Karena seringnya beredar omongan warga yang mengatakan bahwa sebagian dari mereka sering mendapatkan teror kuntilanak. Terlebih lagi dengan Heru Juragan Tanah Kampung Deli Sandang yang paling sering mendapatkan teror. Pak Mamat, malam ini udah mulai sepi nih. Padahal malam ini baru aja ada pesta pernikahan, seru Pak Abdul. Kalau tidak ada gangguan, sudah pasti malam ini kita bisa nonton pertunjukan wayang golek yang diadakan Pak Kosim. Sayangnya acara belum selesai. Putrinya malah kerasukan, tutur Pak Mamat sambil geleng-geleng kepala. Iya, padahal pertunjukan yang langka. Sayang sekali, jawab Pak Abdul. Tapi memang benar sih, kalau acara wayang ruatan itu terkesan mistis. Banyak mengundang curik, kalau kata orang tua zaman dulu. Sebelum acara selesai pun, penonton tidak boleh pulang duluan. Suka diikutin makhluk halus, kata Pak Budi. Pantas saja Nang Intan kesurupan, cetus Pak Abdul. Tiba-tiba setelah mereka berkeliling, sampailah di dekat rumah Pak Kosim yang berjarak 10 meter. Terdengar bunyi burung gagak saling bersahutan. Terdengar suara burung gagak yang bertengger di pohon randu dekat rumah Pak Kosim yang menambah suasana malam itu kian mencekam. Kabut malam menyelimuti desa Deli Sandang yang menambah aura mistis. Mereka merapatkan badan satu sama lainnya.
tak berani berjalan melewati rumah Pak Kosim. Kenapa kalian memepetku begini? Ayo jalan, celetuk Pak Abdul. Takut Pak Abdul. Pak Mamat dan Pak Abdul jalan duluan. Ya di depan, aku di belakang saja, seru Pak Budi dibarengi anggukan kepala oleh Pak Mamat. Ya sudah, ayo, ajak Pak Abdul. Baru setengah jalan Pak Budi menghentikan langkah kakinya. Ia menarik sarung Pak Mamat yang melingkari bahu dan lehernya. Aduh, kenapa Pak Budi menarik sarungku? Hampir saja aku tercekik. Pak Budi mau bunuh saya ya? Celetuk Pak Mamat. Maaf Pak. Aku kebelet kencing. Anterin saya ya Pak, rengek Pak Budi sambil nyengir dan menggaruk kepala yang tak gatal. Gitu aja penakut. Ya sudah, ayo kita antar. Noh, kencing di kebun pisang saja, cepetan, tunjuk Pak Abdul ke arah pohon pisang. Dengan gerakan cepat, Pak Budi berlari ke arah kebun pisang dan berdiri di barisan pohon pisang. Dengan cekatan Pak Budi menurunkan resletingnya lalu menuntaskan buang air kecil di dekat pohon pisang. Tak lama kemudian di saat Pak Budi tengah fokus buang air kecil, terdengar ada suara sesuatu yang menginjak ranting dan dedaunan kering di belakangnya. Pak Budi menyangka kalau suara itu adalah suara langkah kawannya. Jadi Pak Budi masih fokus ke depan dan kemudian ia memanggilnya. Pak Mamat. Hening tak ada jawaban. Pak Abdul. Pak Abdul pun tak menyahut. Tiba-tiba terdengar ada suara sesuatu yang melompat-lompat ke arahnya. Terasa dingin sampai berulang kali Pak Budi mencoba mengusap tengkuknya yang remang. Dirasa ada yang tidak beres dengan segera Pak Budi menyudahi buang air kecil. Akhirnya beres, tuturnya sambil menaikkan celananya. Saat Pak Budi berbalik begitu terkejut melihat sosok menyeramkan seperti pocong tengah berdiri persis di belakangnya. Astagfirullah. Mat, lu kalau nakutin jangan kayak gitulah, dengus Pak Budi sambil mengeplak kepala pocong tersebut. Suara pocong itu terdengar. Gak usah nakutin Mat, saya tahu kamu pasti Pak Mamat kan? Tanya Budi. Pocong itu menggelengkan kepalanya dengan mulut yang terbuka. Mulut yang nampak mengeluarkan banyak darah sehingga tercium bau busuk sampai Pak Budi menutup hidungnya. Saya tahu nih, kalau bau jigong begini si Abdul nih, ejek Pak Budi sambil menutup hidungnya. Ayolah Dul, antar Pak Mamat nungguin kita. Kau ngapain sih pakai kostum begitu? Saya mah tidak takut, tutur Pak Budi yang menyangka kalau sosok pocong itu adalah Pak Abdul. Suara pocong itu menggeram dan tidak mengikuti kemana Pak Abdul berjalan. Pak Budi melirik ke belakang melihat pocong itu masih berdiam diri di sebelah pohon pisang. Ayolah, gak lucu nih, sentak Pak Budi pada pocong tersebut. Kemudian melangkah kembali menghampiri pocong tersebut. Pak Budi mencari tangan pocong agar bisa ia gandeng tapi tak kunjung ia dapat. Susah amat sih kau bungkus tanganmu. Niat banget buat jadi pocong, gerutu Pak Budi sambil mencari tangan si pocong sambil menundukkan kepalanya. Woi Budi, cepetan apa? Teriak Pak Mamat pada Pak Budi. Tahu, udah kesemutan nih kaki saya jongkok nunggu dirimu, timpal Pak Abdul. Pak Budi tersentak kaget saat mendengar suara Pak Mamat. Dan Pak Budi lalu seraya berdiri melihat pocong yang di hadapannya sedang menatap lekat ke arahnya dengan mulut yang terbuka. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.
Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.